Qin Yichen tidak tahu berapa lama dia bertarung. Abu yang bersinar dari roh-roh kepahlawanan di sekujur tubuhnya menjadi semakin lemah. Dan tampaknya roh-roh kepahlawanan itu kewalahan dan mati dalam pertempuran. Seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Sampai mereka semua meninggal. Tapi kali ini berbeda. Karena mereka memiliki satu lagi kawan seperjuangan dari ratusan juta tahun kemudian. Kawan seperjuangan berubah menjadi pedang. Tetapi dia tidak lupa bahwa dia dilahirkan sebagai naga. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Ketika Qin Yichen menebas untuk terakhir kalinya, cakar tajam di malam hari juga tiba-tiba mencekik tenggorokannya. Kekuatan Raja Dewa masih mengerikan, dan pedang dewanya bisa dihancurkan dalam sekejap. Namun, peri kecil yang memukuli api akhirnya terlepas dari belenggu yang telah lama berada di dalam debu. Pada saat itu, dia tampak mati lemas dan menderita selama ratusan juta tahun, dan akhirnya dia bisa menghembuskan napas. Saya melihat bahwa peri kecil itu seperti mengoceh, tubuhnya yang berukuran saku tetapi sangat cerah terentang seperti pinggang yang malas. Tetapi itu meledak menjadi gelombang api yang mengerikan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Kemanapun dia pergi, saya melihat bahwa malam yang telah membuat pohon maple yang tak terhitung jumlahnya menjadi rata. Malam gelap yang terjerat dengan api juga semuanya dimurnikan dan dibubarkan. Pada saat itu, seperti nyanyian peri, sebuah pohon tua di seluruh dunia menjadi sunyi dan kuat. Daun maple di kanopinya berubah menjadi api unggun, menerangi malam. Pada saat itu, Qin Yichen hanya merasa bahwa pemandangan di depannya sangat indah. Pohon-pohon maple terbakar, seolah-olah elf menari di antara pepohonan. Itu seperti surga, dan itulah keindahan nyata dari tanah ini di bawah malam. Malam masih ada. Ini adalah pergantian alami langit dan bumi, tetapi api unggun menerangi malam. Om. Pada saat itu, Qin Yichen melihat peri dalam api seolah-olah dia memeluk langit dan bumi. Gelombang api yang mengerikan membuatnya merasa sangat panas. Jarak yang begitu dekat sudah cukup untuk mengubah semuanya menjadi abu. Malam yang gelap terjalin di belakangnya. Pada saat itu hanya punya cukup waktu untuk mengeluarkan teriakan, dan itu berubah menjadi awan asap dan menghilang. Daun maple melayang turun dan mendarat di telapak tangan Qin Yichen, berubah menjadi nyala api yang berkibar, melindungi jalannya saat dia pergi. Awan di langit terbakar dengan api, dan cahaya matahari terbenam terpantul dengan indah. Pada saat itu, Qin Yichen tampaknya sedang beristirahat di sini. Dia sepertinya mengerti mengapa para elf tidak ada hubungannya dengan dunia. Karena mereka ada di alam, mereka sudah dengan hal-hal terbaik di dunia. Bersama. Tapi nyala api telapak tangannya membuat semangat juang Qin Yichen terus meningkat. Malam belum sepenuhnya hancur, dan malam itu abadi, dan pertempuran tidak akan berhenti. Berdiri di bawah pohon, Qin Yichen melihat bahwa malam yang gelap, yang seperti gelombang gelap, sedang surut, dan raungan Eternal Night God King terdengar. Tubuh roh jahat darah, bahkan kamu harus bertarung melawan raja ini? Tanda seru. Leluhur bayi darah terus mengaum, pisau dagingnya di tangannya, sangat marah, berdiri di hutan yang tenang. Tampaknya menghancurkan keindahan ini. Tetapi darahnya membuat ketenangan ini lebih berdarah tidak dapat diganggu-gugat. Benar. Katakan saja itu dirampok. Kamu bisa merampok untuk menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan. Tapi selalu ada beberapa pria di dunia ini yang mengubah pembakaran, penjarahan dan penjarahan menjadi perbuatan baik, dan perlakukan barang-barang yang dijarah sebagai harta untuk pamer. Tanda seru. Ketika Qin Yichen berjalan keluar dari hutan maple, dia sudah melihat malam yang gelap di jalan bercabang. Yang tidak bisa lagi menghalangi cahaya api yang mengerikan dan menerangi seluruh dunia, dan leluhur bayi darah tampaknya telah berhasil. Qin Yichen tidak bisa ragu, karena masih banyak cahaya yang mengambang di malam yang gelap, seperti langit dan bumi yang berwarna-warni dan berwarna-warni. Pada saat berikutnya, Qin Yichen bergegas menuju sepotong cahaya hijau dan biru lainnya. Di antara mereka, ada peri kecil menunggunya, dan gumpalan malam menunggunya dipotong. Qin Yichen tampaknya tidak menyadarinya. Pada saat ini, kekuatan penyegelan Raja Dewa Yongye tidak cukup. Memisahkan mereka satu sama lain adalah metode Raja Dewa Malam Abadi. Tetapi setelah pemisahan, Qin Yichen, leluhur bayi berdarah, dan bahkan Hua Daoru semuanya mencari kemuliaan untuk menyelamatkan harta elf. Tak perlu dikatakan, leluhur berdarah, dia awalnya adalah tubuh roh jahat darah yang kuat, dan tidak mudah bagi kekuatan Raja Dewa Malam Abadi untuk membunuhnya. Dan Qin Yichen memiliki gambar langit, cukup untuk melihat kekurangan Raja Dewa. Hua Daoru adalah keturunan naga asli, dan memiliki berkah dari kontrak surga. Dengan cara ini, jika kekuatan segel Raja Malam Abadi Dewa ingin memblokir semuanya, itu malah akan memiliki kekuatannya sendiri yang dibagi menjadi 3 bagian. Dan jika ingin membunuh satu orang dengan seluruh kekuatannya, 2 lainnya bisa dikatakan tidak terhalang. Tetapi ketika Qin Yichen masuk ke hutan yang dipenuhi kabut pagi seperti lembah, dia mendengar tangisan Kongwu dari kedalaman lembah. Tolong, Tuan Bai, Dao Rou, Saudara Tianxing, di mana kamu? Tolong. Jangan datang, aku akan menghajarmu sampai mati. Qin Yichen berubah menjadi cahaya guntur dan terbang,
hanya untuk melihat Kong Wu telah terperangkap di hutan selama beberapa waktu. Seolah-olah dia tersesat. Dan pada saat ini, ada banyak pohon dan tanaman merambat yang melilitnya. Pohon-pohon dan tanaman merambat berwarna hijau dan hitam, seperti hantu dan tanaman merambat layu, lebih panjang dan penuh duri. Kong Wu berlumuran darah, dan yang terakhir masih berjuang. Keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup membuatnya menghunus pisau dan menebang pohon dan anggur. Tapi segera, saya melihat pohon anggur tiba-tiba menjerat pergelangan tangannya, duri tajam menusuk pergelangan tangannya, dan kabut malam yang mengepul bergegas ke tubuhnya. Bahkan pisau pinggang terjerat oleh pohon anggur dan ditarik, menyebabkan dia kehilangan senjata. Kong Wu putus asa. Tetapi pada saat ini, dia melihat kilatan petir melintasi hutan. Dengan kekuatan penghancur yang mendominasi. Melewati jalan. Saya tidak tahu berapa banyak pohon kuno yang hancur dan runtuh. Dengan tebasan, Qin Yichen menyeret Kong Wu keluar dari tanaman merambat. Mengapa kamu di sini? Di mana leluhur berdarah itu? Kong Wu juga beruntung ketika dia tersesat di malam yang gelap. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia ingin melawan Raja Dewa Malam Abadi. Itu akan menjadi jalan buntu. Kesepian dan ketidakberdayaan membuat Kong Wu akhirnya menggertakkan giginya dan berjalan menuju ke cemerlangan yang paling dekat dengannya. Kemudian, dia terjerat oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia bukan untuk umat manusia, dia memiliki berkah dari kontrak surgawi. Saya khawatir bahwa dia tidak akan bisa bertahan sekarang. Tentu saja, alasan utamanya adalah bahwa Raja Dewa Malam Abadi tampaknya menganggapnya sebagai semut terbaik untuk dihadapi, dan kekuatan segel tidak pernah terlalu memperhatikannya. Aku juga tidak tahu. Eternal Night God King memisahkan kita. Di mana Mu Chiyu? Totem itu masih bersamanya? Sepertinya begitu. Tapi kita semua tersesat. Bagaimana dengan Yang Mulia Daoruan Wenxing? Hilang juga. Kong Wu melihat pergelangan tangannya yang penuh dengan darah merah. Wajahnya pucat. Itu masih tidak sebagus darah naga. Tapi Qin Yichen lebih optimis dari itu. Naga asli memiliki kekuatan tertinggi dari naga asli. Dan ras manusia juga merupakan pertunjukan spiritual surga dan bumi. Qin Yichen dan Kong Wu bekerja sama untuk bersinar di hutan. Setelah waktu yang lama, gelombang gelap surut, dan hutan menjadi sunyi, seperti pagi hari. Pada saat terbaik hari itu, semuanya naik dan jalan pulih secara alami. Melihat tetesan embun yang menetes dari daun hijau zamrud, Kong Wu menarik napas dalam-dalam, hanya merasa bahwa jalan-jalan di sini penuh dengan rasa manis. Betapa cantiknya. Ya. Namun, keindahan yang tenang ini segera pecah oleh tawa gembira para leluhur berdarah. Saya semakin muda. Saya semakin muda. Terima kasih peri. Nah, apakah Anda memiliki darah untuk membiarkan saya? Masalah lama dilakukan lagi. Qin Yichen dan Kong Wu saling memandang, dan terbang keluar, dan melihat leluhur bayi darah juga berjalan keluar dari cahaya, bermandikan cahaya kemasan, seperti pagi, cerah dan kuat. Marah.